Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hermalia, NPM 2021 kelas D, Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembaruan hukum Islam dan tujuannya. Pengertian pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu pembaruan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan suatu yang baru. Hukum Islam yakni kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha dalam membentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Pembaharuan hukum Islam berarti gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum di sini adalah ketentuan hukum Islam kategori fikih yang merupakan hasil ijtihad para ulama, bukan ketentuan hukum Islam kategori syariat. Pengertian ijtihad adalah salah satu wacana dalam pembaharuan. Secara etimologi, ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan dan usaha dalam mencari hukum syariat. Kata ijtihad hanya digunakan pada usaha yang memerlukan pengerahan tenaga semaksimal mungkin demi sebuah tujuan. Pembaruan juga dapat dilakukan dengan usaha-usaha pentahqiqan. Dengan usaha pentahqiqan ini akan terlihat keaslian dan kemurnian ajaran Islam. Cara ini lebih mudah dibandingkan dengan ijtihad. Meskipun cara ini barangkali termasuk dalam wilayah ijtihad, dikatakan lebih mudah karena hanya mengoreksi sebuah pendapat. Akan lebih mudah lagi bila kita memiliki fasilitas di atas gerakan mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad. Untuk mengembangkan hukum Islam tersebut, gerakan pembaruan hukum Islam, sebab gerakan itu untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur. Yang pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti bayi tabung. Yang kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang. Contohnya, ijtihad ulama sekarang ini telah memperolehkan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara, padahal ijtihad ulama terdahulu menetapkan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pimpinan atau kepala negara. Tujuan pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam merupakan suatu keharusan, bahkan kewajiban yang mutlak. Pembaharuan atau modernisasi berarti berpikir dan bekerja menurut fitrah atau sunatullah yang hak. Sunatullah telah menjawantahkan dirinya dalam hukum Islam, hukum alam. Maka untuk menjadi modern, manusia harus mengerti terlebih dahulu hukum yang berlaku dalam alam itu manusia, karena keterbatasan kemampuan tidak sekaligus mengerti sunatullah itu, melainkan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu. Sejak awal hukum Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan atau keadilan manusia. Ungkapan bahwa hukum Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir batin dan duniawi ukhrawi sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan manusia. Baik, hanya sekian dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.